Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devira Avanka Putri dengan NIM 53024200054. Di sini saya akan mempresentasikan materi SMK dengan mata pelajaran komputer dan jaringan komputer dengan materi keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Pada materi ini memiliki kompetensi dasar, yaitu 3.1, menerapkan K3LH disesuaikan dengan lingkungan kerja. 4.1, melaksanakan K3LH di lingkungan kerja. Untuk tujuan pembelajaran, 1. Menjelaskan konsep K3LH. 2. Memahami dasar hukum K3LH. Yang ketiga, mampu menerapkan konsep K3LH di lingkungan kerja. Untuk materi pembelajarannya terdiri dari definisi, tujuan, fungsi kesehatan kerja, dua hal yang sangat penting untuk mendapatkan tanggung jawab dan perlindungan dalam K3, ciri-ciri K3LH dalam perusahaan, dasar hukum K3LH, dan undang-undang K3LH. Untuk definisi sendiri, K3LH adalah singkatan dari keselamatan kerja dan lingkungan hidup, yang memiliki arti yaitu mengenai program kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup pada suatu perusahaan atau pada suatu instansi lain yang mempunyai banyak tenaga kerja atau karyawan. Dan definisi K3LH yang lain yaitu suatu upaya perlindungan agar karyawan atau tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaannya di tempat kerja, termasuk juga orang lain yang memasuki tempat kerja maupun proses produk dapat secara aman dalam produksinya. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. 1. Melindungi tenaga kerja atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Yang kedua, menjamin keselamatan dan kesehatan orang lain yang berada di tempat dan sekitar pekerjaan. Yang ketiga, menjamin terpeliharanya sumber produksi dan pendayagunaannya secara aman, efisien, dan efektif. Yang keempat, khusus dalam segi kesehatan, mencegah dan membasmi penyakit akibat kerja. Fungsi kesehatan kerja menurut ILO atau International Labour Organization. 1. Melindungi pekerja terhadap kesehatan yang mungkin timbul dari pekerjaan dan lingkungan kerja. Kedua, memperbaiki, memelihara keadaan fisik, mental, maupun sosial pekerja sebaik mungkin. Yang ketiga, membantu pekerja menyesuaikan diri dengan pekerjaan baik fisik maupun mental, serta menyadari kewajiban terhadap pekerjaannya. Dua hal yang sangat penting untuk mendapatkan tanggungan dan perlindungan K3. 1. Risiko keselamatan kerja, yaitu aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kerusakan fisik tempat kerja, alat dan manusia yang dapat dirasakan dalam jangka pendek. 2. Risiko kesehatan kerja, yaitu aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kondisi tidak sehat pada pekerja yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian baik fisik maupun psikis dalam jangka pendek dan waktu panjang. Ciri-ciri K3LH dalam perusahaan. 1. Memberikan fasilitas seragam kerja dan sepatu keselamatan atau safety shoes, dan mewajibkan seragam dan sepatu keselamatan tersebut untuk dipakai oleh semua pekerja yang terlibat dalam produksi, bengkel, dan lapangan. 2. Memasang atribut K3LH seperti tulisan yang mengingatkan pekerja untuk selalu sadar akan keselamatan, kesehatan, dan kebersihan di lingkungan perusahaan. Yang ketiga, memisahkan sampah organik dan bukan organik. Yang keempat, menerapkan K3LH dalam prosedur dan sistem kerja. Dasar hukum K3LH. Dasar hukum terkait K3 telah tertera pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970
Undang-undang ini mengatur kesehatan serta keselamatan kerja. Dasar hukum ini mengatur perihal tempat kerja yang baik, entah yang berlokasi di tanah, darat, permukaan air, hingga udara, berlaku untuk tempat kerja yang berada di wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Undang-Undang Ketiga LH, pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan keselamatan kerja yang harus dilaksanakan oleh instansi, lembaga, maupun perusahaan. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Undang-undang tersebut mengatur tentang kewajiban pemilik kerja atau perusahaan dan seluruh tenaga kerja untuk melaksanakan kegiatan keselamatan kerja. Undang-undang lain yang mengatur program kesehatan kerja adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Undang-undang tersebut berisi tentang kewajiban bagi perusahaan untuk memeriksa kesehatan fisik maupun mental tenaga kerja yang baru. Ada pula Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Undang-undang ini berisi aturan terkait segala yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Selanjutnya adalah evaluasi atau soal dari materi yang sudah diberikan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.